Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang di episode terbaru podcast Nusantara Bercerita, dimana kita bakal ngobrolin hal yang gak kalah penting tapi seringkali terabaikan. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang Pancasila. Iya, 5 sila yang kita pelajari sejak masih kecil. Tapi bukan cuma sekedar hafalan ya, karena aku pengen ngajak kalian buat ngulik lebih dalam gimana sih Pancasila itu berperan sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Terus, gimana nilai-nilainya bisa diterapkan dalam kehidupan pelajar di abad ke-21 yang serba digital kayak sekarang. Jadi, kalau kamu pikir ini cuma obrolan tentang sejarah Pancasila, kamu salah besar. Kita bakal bahas dengan cara yang kekinian biar lebih relate dan gak ngebosenin. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, aku pengen ajak kalian semua buat mikir sejenak. Apa sih yang bikin kita sebagai orang Indonesia punya identitas yang kuat? Apa cuma karena kita lahir di Indonesia? Atau ada hal lain yang bentuk kita sebagai bangsa yang besar ini? Pancasila itu kayak benang merah yang ikat kita sebagai bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ngajarin kita untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Nggak peduli lo beragama apa, kita harus saling menghargai. Lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ngajarin kita buat punya rasa empati, peduli sesama, dan berbuat baik tanpa pilih-pilih. Lanjut lagi, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini sangat relevan di era sekarang kan? Kita hidup di negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Tapi Pancasila ngajarin kita buat tetap satu, tetap Indonesia. Jadi, Pancasila itu bukan hanya tentang hukum. Atau ideologi negara, tapi lebih ke gaya hidup kita sehari-hari sebagai warga Indonesia yang peduli satu sama lain. Nah, sekarang kita geser sedikit ke topik yang lebih dekat sama kita sebagai pelajar atau generasi muda. Di abad ke-21 ini, pendidikan itu gak cuma tentang masuk kelas, dengerin guru, terus pulang, ya kan? Dunia pendidikan sekarang udah berubah banget, apalagi dengan teknologi yang makin canggih. Wih, jadi gimana sih nilai-nilai Pancasila bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan yang serba digital dan penuh tantangan? Pertama-tama, aku rasa yang paling penting nih adalah karakter pelajar di abad ke-21. Pancasila itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang berintegritas, punya rasa tanggung jawab, dan gak cuma fokus sama pencapaian akademik doang, tapi lebih dari itu, yaitu kualitas karakter juga. Di dunia yang semakin serba online ini, kita perlu banget loh yang namanya berpikir kritis. Kalian pasti setuju kan, kalau sekarang informasi itu datang dari mana aja dan bisa masuk kapan aja. Nah, disinilah kita butuh nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ada di sila keempat. Pelajar Pancasila harus bisa memilih informasi yang benar, nggak asal percaya, dan lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Di zaman yang serba cepat ini, kita juga perlu banget yang namanya kolaborasi di sekolah atau kampus, tugas kelompok, diskusi online, dan proyek bareng itu jadi bagian yang gak bisa dipisahin. Pancasila ngajarin kita buat gotong royong, saling bantu, dan gak egois satu sama lain. Ini adalah contoh nyata dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajar Pancasila harus punya semangat gotong royong, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa cara kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan abad ke-21 ini. Pancasila bukan cuma sekedar 5 kalimat yang kita hafal, tapi lebih daripada itu. Pancasila adalah cerminan dari siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita punya tugas besar untuk nerapin nilai-nilai itu, baik dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan cuma jadi pelajar yang pintar di kelas, tapi juga pelajar yang punya karakter, yang berpikir kritis, dan yang peduli sama sesama. Semoga setelah dengerin podcast ini, kita semua bisa menghargai dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa
Tetap semangat jadi pelajar Pancasila di era digital ini.